Turah mengajari umat. Sebelum mulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana keadaan kalian hari ini? Hari ini ada yang sakit? Oke, kalau sesuai absen, ini banyak teman-teman kalian ada yang mengikuti kegiatan non-akademik, ada banyak yang absen. Tapi nggak apa-apa, untuk proses pelajaran akan masih tetap kita lanjutkan seperti biasa. Oke, jadi untuk hari ini itu seperti biasa kita harus mengecek dulu keadaan lingkungan belajar kalian. Coba dicek dulu di sekitar kalian apakah masih ada sampah. Jadi sebelum proses pembelajaran dimulai, agar lingkungan belajar kalian tetap bersih dan nyaman. Oke, sudah semuanya bersih? Oke, baik. Jadi karena lingkungan belajar kalian itu sudah layak untuk proses pembelajaran, jadi untuk berikutnya Bapak mau menanyakan dulu sama kalian. Ada yang masih ingat nggak sama apa yang kalian pelajari minggu lalu? Apa sih minggu lalu yang kalian pelajari sebelum masuk ke materi gangguan pada sistem pencernaan? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Ya, boleh. Jadi materi yang diajarkan minggu lalu itu tentang sistem pencernaan. Oke, tentang sistem pencernaan. Apa yang kamu ingat tentang sistem pencernaan yang kamu pelajari minggu lalu? Oke, minggu lalu itu kan kalian itu mempelajari tentang organ-organ sistem pencernaan. Ada yang masih ingat apa sih organ pencernaan itu? Apa fungsi dari organ pencernaan itu? Ada yang masih ingat? Oke, coba dari yang di belakang dulu, dari Diana. Apa yang kamu ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Ya, silakan. Jadi minggu lalu itu kita udah tentang pencernaan, terus itu organ pencernaan itu ada yang di mulut, kemudian lambung, pankreas, hati, usus, dan Oke, coba berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, jadi benar sekali minggu lalu itu kita belajar tentang organ-organ sistem pencernaan. Jadi itu kita mulai dari organ yang utama dan juga organ pembantu yang sudah kita pelajari. Oke, dari organ utama itu ada mulai dari mulut, kerongkongan, habis itu masuk ke lambung, halus, besar, rektum dan anus. Untuk organ pembantunya itu yang sudah kalian ketahui itu kan ada hati, habis itu ya pankreas dan juga terakhir apa? Kantong pembantu. Oke, jadi Bapak rasa untuk materi minggu lalu itu dari kalian sudah semua memahami. Jadi selanjutnya hari ini kita akan masuk ke materi gangguan pada sistem pencernaan manusia. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak mau sampaikan dulu di sini Bapak punya 3 tujuan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran ini berakhir, inilah hal yang harus kalian ketahui.
Yang pertama, jadi kalian itu nantinya akan mampu menyebutkan dan juga menjelaskan berbagai gangguan sistem pencernaan pada manusia, misalnya seperti mah, diare, konstipasi atau yang sering kita sebut sebagai sembelit, lalu ada tukak lambung, appendicitis dan juga GERD. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab dari gangguan sistem pencernaan dan juga hubungannya dengan pola makan dan gaya hidup sehat. Dan yang terakhir, nanti kalian akan dapat menentukan upaya pencegahan dan juga penanganan awal terhadap gangguan dari sistem pencernaan. Oke, untuk selanjutnya di sini Bapak punya satu kasus. Jadi ini ada permasalahan yang sering juga kalian alami, terutama kalian yang suka atau banyak mengikuti organisasi. Oke, di sini Bapak jelasin dulu narasinya. Jadi di gambar ini ada seorang anak yang makan secara terburu-buru dan biasanya dia makan itu cepat-cepatan, tidak mengunyah makanannya dengan baik. Misalkan kalau kita kan dianjurkan untuk mengunyah makanan sebanyak 32 kali. Sedangkan si anak ini cuma mengunyah 10 kali lalu langsung ditelan karena dia terburu-buru kayak gitu. Nah, jadi setelah si anak ini sering melakukan makan terburu-buru, habis itu tidak mengunyah dengan baik, ternyata si anak ini mengalami sakit perut, sering mengalami kembung. Nah, menurut kalian apa sih yang terjadi sama anak itu kok dia bisa sakit perut? Kenapa dia bisa kembung kayak gitu? Ada yang mau mencoba berpendapat nggak? Ada? Silakan angkat tangannya. Oke, kalau nggak ada yang mau, coba kakak tunjuk deh, karena kakak udah kasih tahu kan untuk kalian belajar sedikit tentang materi ini. Coba dari Prabu, apa yang mungkin terjadi sama anak ini? Kenapa dia bisa kembung kayak gitu? Menurut kamu gimana? Saya bisa menjawab ya, sebisa Prabu aja ya. Iya. Jadi menurut pendapat Prabu itu kan apa kasusnya itu dibilang bahwa anaknya itu makan terburu-buru ya. Iya, benar. Jadi ketika makan terburu-buru, selain akan tersedak juga, kan setiap makan itu pasti ada gas masuk juga ya. Dan juga karena saking terburu-burunya itu kemungkinan nih saat asam lambung masih menghancurkan makanan atau bisa dibilang lagi mengharuskan makanan, gasnya itu yang baik gas yang masuk dalam mulut itu terus menuju ke sistem pencernaan itu, dia itu kayak menjadi gas yang membuat perut jadi kembung gitu ya sudah. Oke, boleh beri tepuk tangan. Oke, yang lain ada yang mau berpendapat lagi nggak? Oke, tadi Prabu sempat menjelaskan bahwa makan yang terburu-buru itu bisa kita juga ikut memakan atau gas-gas itu bisa ikut masuk juga ke dalam tubuh. Oke. Di sini Bapak mau menekankan lagi, sebenarnya jawaban Prabu itu sudah sangat bagus, tetapi masih ada beberapa hal yang harus ditambahkan. Jadi saat kita makan secara terburu-buru, di samping kita tidak mengunyah makanan dengan baik, benar yang dibilang Prabu tadi, udara akan ikut masuk ke dalam sistem pencernaan kita, dan itu akan menyebabkan perut kita akan menjadi terasa kembung. Selain udara yang ikut masuk karena kita makan secara terburu-buru, jadi makanan yang tidak terkunyah dengan baik itu akan mengalami proses pencernaan yang lebih lama di lambung dan juga di usus. Jadi proses pencernaan yang lebih lama ini akan menimbulkan bakteri-bakteri dan juga proses fermentasi yang lebih lama di dalam usus, sehingga itu akan memicu timbulnya gas-gas di dalam usus kalian. Itulah yang akan menyebabkan kenapa si anak ini merasa kembung, habis itu merasa perutnya sakit. Nah, perut anak ini merasa sakit karena si lambung kalian itu akan bekerja lebih keras untuk menghancurkan makanan yang berukuran lebih besar. Sehingga nanti efek sampingnya adalah asam lambung itu akan juga mengganggu lambung kalian. Dia akan menyebabkan iritasi pada lambung. Itulah yang akan menyebabkan rasa sakit atau perih yang terjadi di lambung. Oke, untuk hari ini, jadi kan Bapak sudah sempat kemarin memberikan lembar kerja kepada kalian yang berhubungan dengan gangguan pada sistem pencernaan. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini,
silahkan kalian duduk bersama rekan kelompok kalian, lalu diskusikan tentang lembar kerja yang sudah Bapak berikan, lalu nantinya kita akan melakukan presentasi atau menyampaikan apa hasil diskusi dari kelompok kalian. Oke, untuk itu kalian dipersilakan untuk bergabung dengan rekan kelompok kalian. Nanti Bapak akan cek satu persatu ke masing-masing bangku kalian untuk memastikan hasil diskusi kalian. Oke, silakan. Oke, di sana kan sudah ada tabel yang Kakak berikan atau Bapak berikan, itu berisi tentang nama gangguan, habis itu penyebabnya dan juga bagaimana cara untuk mengatasi, begitu kan? Jadi silakan nanti itu diisi, lalu di belakangnya ada pertanyaan, itu silakan didiskusikan. Nanti saat proses presentasi kalian boleh misalkan jawaban kalian ini berbeda sama teman kalian, itu bisa disampaikan nanti. Oke?
tadi kan kalian sudah melakukan diskusi. Untuk hasil diskusinya apakah semua sudah selesai? Sudah. Oke, bagus. Jadi di sini kita akan melakukan presentasi atau penyampaian hasil diskusinya. Jadi tadi kita kan sudah pilih kelompok mana yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Oke, jadi silakan untuk kelompok 1 maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nanti kelompok yang lain boleh menyampaikan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Untuk waktu dipersilakan untuk kelompok 1.
untuk kelompok penyaji bisa menutup diskusinya. Untuk yang lain bisa berikan aplaus dulu kepada kelompok penyaji. Oke, jadi tadi kelompok penyaji sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok penyaji. Oke, jadi di sini Bapak juga punya satu video yang berhubungan dengan gangguan sistem pencernaan. Jadi di sini Bapak mau sampaikan sekaligus ingin menekankan apa tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok penyaji. Kenapa ya perut kita ini terkadang terasa sakit? Apalagi kalau udah harus makan bakso yang super pedas tahu sih bakso ini enak banget. Tapi habis makan bakso ini biasanya perut langsung over sakit. Habis itu diare deh. Kalian tahu gak sih kalau diare itu adalah salah satu gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan kita kalau udah kena diare. Perut itu rasanya mirip banget. Dan pasti bolak-balik atau tapi kalian tahu nggak sih selain diare masih ada beberapa gangguan yang bisa terjadi pada sistem pencernaan kita. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan kita. So, stay tune. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Oke, sekarang kita lanjut dulu untuk membahas tentang diare. Nah, diare ini terjadi karena gangguan penyerapan air, sehingga sisa makanan di dalam tubuh masih banyak mengandung air. Kenapa ya kita kok bisa diare? Nah, ada beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah infeksi bakteri dan virus. Infeksi bakteri seperti Escherichia coli, Salmonella, Shigella, dan juga parasit Giardia. Penyebab diare berikutnya bisa jadi makanan yang kita konsumsi itu mengandung zat-zat beracun dan juga berbahaya. Misalnya saja seperti boraks dan juga formalin. Ataupun makanan yang kita konsumsi bisa jadi sudah kadaluarsa. Kita tidak tahu dan tidak melihat tanggal kadaluarsanya. Jadi harus berhati-hati ya dalam mengkonsumsi makanan. Penyebab berikutnya adalah salah makan. Bisa jadi makanan yang kita konsumsi yang mengandung pemanis buatan, pewarna buatan, ataupun pengawet tidak cocok di tubuh kita. Lalu jika lingkungan di sekitar kita kotor dan membuat bakteri mudah berkembang, ini juga menjadi salah satu faktor kita bisa terkena diare. Lalu bagaimana ya kalau kita sudah terkena diare? Apa sih yang sebaiknya kita lakukan supaya diarenya tidak menjadi parah? Yang pertama adalah banyak istirahat. Dengan istirahat membuat tubuh kita menjadi lebih segar dan juga lebih fit, sehingga tubuh bisa memproteksi dirinya dan melawan bakteri penyebab diare. Yang harus kalian perhatikan ketika kita terkena diare, biasanya cairan dalam tubuh kita juga berkurang banyak. Hati-hati, jangan sampai kita terkena dehidrasi. Oleh karena itu, ketika kalian diare, kalian harus banyak minum air putih. Jika diarenya cukup parah, kalian bisa mengkonsumsi Oralid. Nah, Oralid ini selain obat seperti yang ditunjukkan pada gambar, kalian juga bisa membuatnya sendiri loh di rumah. Bahan yang kalian butuhkan untuk membuat Oralid hanya air, gula, dan juga garam. Cara membuatnya, sedikit garam, sekitar 1 ujung sendok, ditambahkan dengan 2 sendok gula pasir, dan dilarutkan di dalam 1 gelas air. Penyakit diare dapat dicegah begini, di antaranya anak bayi diberikan ASI paling tidak sampai 2 tahun. Selanjutnya, masaklah air sampai mendidih sebelum dikonsumsi. Selalu pastikan kebersihan makanan dan minuman selalu terjaga. Kamar mandi juga tidak lupa harus selalu dibersihkan. Dan cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah buang air. Terakhir, memberikan vaksin rotavirus untuk bayi. Kalian harus berhati-hati terhadap penyakit diare karena penyakit ini termasuk penyakit yang menular. Penularannya diantaranya dari sumber air tercemar tinja, kemudian makanan dan minuman yang kotor, dan juga tangan yang kotor. Gangguan pencernaan berikutnya adalah sembelit atau konstipasi. Konstipasi atau sembelit terjadi karena usus menyerap air terlalu berlebihan sehingga sisa makanan menjadi keras. Konstipasi bisa terjadi pada orang yang kurang minum, kemudian kurang makan serat, dan juga stres,
serta tidak membiasakan diri buang air besar setiap hari. Sembelit bisa dicegah dengan cara makan makanan berserat tinggi seperti sayur, buah, dan juga kacang-kacangan, banyak minum air putih, dan juga berolahraga secara rutin. Gangguan pencernaan berikutnya adalah usus buntu atau kanker di kulit. Benar nggak ya makan cabai untuk usus buntu? Katanya sih biji-bijian yang kita telan seperti biji cabai, jambu, dan juga tomat dapat menyebabkan usus buntu. Nyatanya itu mitos. Yang sebenarnya penyebab usus buntu adalah pola makan yang rendah serat, tinggi gula, dan kurang mengkonsumsi air putih. Sedangkan untuk gejala yang dirasakan orang yang terkena usus buntu diantaranya adalah mual, kemudian demam di atas 38 derajat Celcius, lalu muka, dan juga nyeri di sisi kanan perut bagian bawah. Usus buntu hanya dapat diobati dengan operasi pengangkatan usus buntu. Kemudian yang bisa kita lakukan untuk mencegah usus buntu diantaranya adalah mengkonsumsi makanan tinggi serat, mengurangi makanan dengan kandungan gula dan lemak, menghindari makanan yang pedas, memperbanyak minum air putih, rutin buang air besar setiap hari, dan tidak menahan buang air besar. Penyakit berikutnya adalah mah atau yang dikenal dengan gastritis, yaitu radang kronis yang terjadi pada lapisan mukosa di lambung. Kira-kira apa ya penyebab penyakit mah ini? Nah, mah, menurut kalian apa penyebab dari mah? Kemarin kan kita sudah sempat bahas tuh tentang penyakit mah. Jadi sebelum dijelasin sama videonya, mari kita refleksi apa yang kalian ingat tentang mah. Ada nggak yang mau menjawab? Ya, silakan. Baik, jadi penyebab dari mah itu adalah waktu makan tidak teratur, terlalu sering makan makanan pedas atau asam. Ada yang mau berpendapat lagi? Sudah, itu aja. Ada yang mau menambahkan lagi pendapat temannya? Oke, tadi saya sudah sempat berpendapat karena mengkonsumsi makanan yang pedas dan juga terlalu asam. Oke, mari kita dengarkan penjelasan dari videonya. Apa sih sebenarnya yang bukan dari mah? Benar nggak sih yang dibilang sama dia? Lapisan mukosa di lambung. Kira-kira apa ya penyebab penyakit mah ini? Mah bisa terjadi karena adanya kuman atau kelebihan kadar HCl di dalam lambung yang sering kita sebut sebagai asam aminoid. Tapi ada juga loh faktor-faktor lain penyebab mah. Di antaranya adalah trauma fisik dan pemakaian beberapa obat penghilang rasa sakit secara terus-menerus. Lalu sering makan pedas. Ada beberapa gejala yang bisa kita rasakan jika kita terkena mah. Yang pertama adalah rasa terbakar pada dada, kemudian sering sendawa, perut kembung, mual dan muntah, serta rasa nyeri pada saat menelan. Untuk mengurangi rasa sakit yang terjadi pada saat kita terkena mah, kita dapat mengkonsumsi obat-obatan pereda nyeri untuk mah, dan juga obat-obatan yang bisa mengembalikan kadar asam lambung kita. Meskipun mah merupakan salah satu penyakit yang paling sering dimiliki oleh setiap orang, tapi masih bisa dicegah. Salah satu caranya adalah dengan tidak merokok, kemudian mengubah pola makan menjadi lebih sehat dan juga teratur, serta menghindari makanan yang pedas dan juga asam. Betul. Oke, jadi itu tadi video penguatan terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi selanjutnya di sini Bapak mau menyampaikan juga terkait kesimpulan dari materi yang sudah kalian paparkan hari ini atau yang sudah kita pelajari. Oke, jadi tadi kan sudah sempat juga dibahas tentang beberapa penyakit atau gangguan yang sudah kalian diskusikan bersama. Jadi di situ yang sering banget kita alami itu kan ada diare. Tadi diarenya sudah dipaparkan juga bagaimana sih gejalanya, bagaimana cara mengatasi diare itu. Jadi benar banget diare itu kan disebabkan oleh adanya gangguan dari bakteri yang menyebabkan kita menjadi sering buang air besar dan juga kotoran atau feses kita itu menjadi lebih encer. Pun cara pencegahannya sudah diberikan juga tadi, sering-seringlah kita untuk mencuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan tangan dan juga makanan yang kita konsumsi. Habis itu apabila kita memang sudah terjadi diare dan lumayan parah,
diatasi dengan kita beristirahat, lalu minum air yang cukup agar kita tidak dehidrasi, dan juga apabila sangat parah itu bisa kita mengkonsumsi Oralit seperti yang sudah dipaparkan di video. Lalu ada juga gangguan yang sering dialami oleh kalian, terutama anak-anak yang tidak suka makan sayur, tidak suka makan buah. Itu adalah sembelit yang sering terjadi. Jadi sembelit itu menyebabkan kalian susah untuk buang air besar. Jadi seperti yang sudah disampaikan, itu cara untuk menanganinya adalah kalian harus sering meminum air agar nanti feses atau kotoran kalian itu menjadi tidak terlalu keras, karena penyerapan air oleh usus besar yang terlalu berlebih, dan juga kalian juga harus sering mengkonsumsi makanan yang mengandung serat seperti buah-buahan dan juga sayur untuk mengatasi si sembelit itu tadi. Karena nanti si sembelit ini juga akan berkaitan dengan gangguan usus buntu atau appendicitis yang sudah dipaparkan. Jadi seperti yang sudah dibilang sama videonya tadi, si usus buntu ini ternyata tidak disebabkan oleh biji cabai atau biji tomat yang sudah biasanya kita dengar di media sosial atau di mana seperti kan. Ternyata si appendicitis atau si gangguan dari usus buntu ini disebabkan oleh adanya infeksi bakteri terhadap usus appendix kita yang menyebabkan si usus itu akan iritasi dan bisa menyebabkan gangguan yang berbahaya, bahkan hingga menyebabkan kematian pada kita. Jadi salah satunya sembelit itu nanti kotoran akan terendap lama di usus besar kalian, itu akan menyebabkan iritasi pada usus appendix kalian. Maka dari itu penting bagi kalian untuk makan atau mengkonsumsi makanan yang mengandung serat untuk menghindari gangguan-gangguan pencernaan yang mungkin. Oke, mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan untuk materi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, dari kalian ada nggak yang mau menyampaikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, untuk yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bisa angkat tangan. Oke, silakan dari depan dulu. Jadi kesimpulannya adalah gangguan pencernaan adalah masalah pada organ pencernaan yang menghambat proses pencernaan. Terjadi karena pola makan tidak sehat dan dapat dicegah dengan makan teratur, bergizi, serta menjaga kebersihan. Oke, ada lagi yang ingin menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah pola makan sangat berpengaruh pada kesehatan sistem pencernaan. Maka dari itu mari kita jaga pola makan dan juga jaga kebiasaan pola hidup. Baik, berikan aplaus buat Oke, baik. Dikarenakan keseluruhan proses pembelajaran kita sudah selesai, jadi di sini Bapak mau menanyakan dulu bagaimana kesan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Terima kasih karena kalian sudah sangat semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Sedikit masukan dari Bapak untuk proses pembelajaran yang berikutnya atau minggu depan. Kalian bisa baca-baca lagi materi yang akan kalian pelajari supaya nanti sebelum kalian masuk kelas, kalian setidaknya sudah bisa memahami apa yang akan kalian pelajari dan lebih gampang kalian untuk mencerna informasi yang Bapak berikan nanti. Oke, sekian yang mungkin bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya, seperti yang sudah Bapak bilang, nanti kita akan masuk ke ujian nanti. Jadi kalian di rumah akan belajar tentang mulai dari sistem pencernaan yang paling awal kita pelajari, mulai dari nutrisi, lalu ada organ-organ pencernaan, dan juga terakhir terkait gangguan dari sistem pencernaan. Oke, jadi itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Jadi untuk kalian bisa kembali ke waktu masing-masing. Lalu untuk ketua kelas bisa memimpin doa dan Berdiri. Oke, jadi karena kita di awal mulai dengan doa, mari kita masuki pembelajaran ini dengan doa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa juga.
Berdoa selesai. Ngatulang pada sakti.